bonus. Botak gue terakhir 2003-2004 Bikot. Hah? Ya setelah itu Oke, lanjutkan. Berapa hari ini? Kali masuk. ya jadi pagi ini saya baru landing di Jakarta. Ini kangen. Saya memang sebelum di airport saya udah bilang saya langsung info ke Arya. Saya bilang nanti kalau saya udah landing saya mau nyekat. Ya udah dari situ dibantu sama Arya, diatur waktunya dan lain-lainnya. Jadi hari ini kehadiran saya di sini masih di hari yang sama dari kepulangan saya dari umroh. Pas mendengar kabar saat lagi umroh seperti apa? Saya itu dengar kabar pas di malam baru nyampe di Madinah. Jadi lagi perjalanan ke hotel itu saya langsung dapat kabar bahwa Lucky udah nggak ada. Ya bagaimana perasaannya sih udah nggak perlu dijelaskan lagi ya. Udah campur aduk gitu. Kagetnya ada, bingungnya juga ada. Ya jujur memang seketika saya seperti orang linglung gitu ya, masih nggak percaya. Tapi memang sebelum saya berangkat ibadah umroh itu saya ya seperti biasa saya bilang di grup, insya Allah saya berangkat umroh tanggal 21 itu. Tanggal 21 saya berangkat, tanggal 20 tuh saya bicara di grup WA sama anak-anak elemen. Itu terakhir dia almarhum menyampaikan mohon doanya ya supaya gue bisa cepat lepas dari cuci darah. Ya pasti anak-anak yang lain juga ya, titip doa ya, mohon ya sudah pasti didoakan. Sudah pasti ya. Tapi tidak menyangka, tidak ada terbersit, terpikir atau apapun itu bahwa pas saya lagi di sana ya dia pergi saya rasa itu kayak cepet banget gitu. Kayak saya tidak mendengar kabar apapun bahwa tiba-tiba masuk IGD misalnya atau dirawat anfal dan lain-lain gitu ya. Langsung dapat kabar itu malam pertama itu saya nggak bisa lupa tuh, malam pertama nyampe di Madinah, perjalanan dari train station ke hotel itu, di perjalanan itu saya dapat kabar. Pas saat almarhum di sudah nggak ada, Mas mungkin nggak berada di posisinya, mungkin ada rasa gimana? Saya campur aduk gitu. Keselnya juga ada karena saya ngerasa nggak berdaya apa-apa karena berjarak yang jauh gitu loh. Dia pergi,
sayanya nggak ada di Jakarta bersama teman-teman gitu. Dan makanya tadi saya bilang, saya benar-benar pertama dengar itu benar-benar seperti orang bingung, linglung. Tapi ya tentu ya saya harus bisa mulai dengan sesegera mungkin meregulasi emosional gitu ya. Apa yang kira-kira di sana bisa saya lakukan dan bisa saya kontribusikan gitu. Ya tentunya seperti yang semua orang-orang tahu, insya Allah ketika kakimu ada di tanah suci, itu insya Allah diijabah. Memanjatkan doa-doa terbaik, mohon ampunan, dan saya mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi yang saya atasnamakan almarhum Luki. Dan saya pun juga melakukan sholat jenazah. Jadi di sana itu setiap kali habis sholat itu selalu disambung dengan sholat jenazah yang dilakukan secara berjamaah. Itu saya niatkan untuk mereka yang berpulang di sana, dan saya niatkan juga untuk almarhum Luki. Dan setelah itu saya lakukan lagi sholat jenazah sendiri yang diimami oleh Ustadz Lukman di sana. Jadi saya melakukannya 2 kali. Mas, kalau boleh tahu, pas begitu datang tadi sempat kayak curhat di depan yang mungkin boleh cerita apa sih Mas yang disuratkan tadi sendiri Mas? Secara historis kita berjalan bareng. Itu di tempat yang sama. Waktu itu ya dulu kita mengenal ada majalah remaja, majalah Aneka. Saya itu cover boy tahun 95, juara 1. Disusul Luki, top guest juara 1 tahun 96. Dan disusul Arya, cover boy juara 1 tahun 96. Di tempat yang sama kita secara bersama-sama merintis perjalanan ini bareng-bareng. Termasuk dari bagaimana awal elemen itu terbentuk. Ya ada saya, ada almarhum Luki, almarhum Roni Setiawan, ada Johandi Yahya. Ini saya jadi sedikit cerita sejarahnya. Gitaris pertama elemen yang mungkin nggak semua orang tahu, Ali Zainal, teman baik kita juga. Ali teman baik saya juga. Setelah itu berganti jadi Arya. Nah, jadi secara historis memang inilah bisa dibilang pilar-pilarnya atau embrionya elemen sampai dengan hari ini gitu loh. Dan ada juga waktu itu manajer kita Johandi Yahya yang membuat sebuah breakthrough gitu loh, mendobrak gitu loh. Belum ada waktu itu
yang dari latar belakang model bikin grup band tuh belum ada. Kalau grup vokal ada, teman-teman pasti tahu, yang angkatan 90 pasti tahu ya, ada Cowboy gitu, model semua. Nah, grup band tuh belum ada gitu. Johan Yahya lah yang bilang, kalian bikin lah gitu, ayo bikin, gue bantu, yuk kita bareng-bareng. Personil awalnya ya itu kayak gitu. Jadi ya sudah pasti bondingnya, kedekatan emosionalnya sudah pasti memang erat banget. Saya waktu itu masih di usia belasan. Elemen tahun 2026 ini usianya sudah 27 tahun. Jadi segitu panjang perjalanannya, dan kehilangan Lucky kemarin betul-betul tidak ada nggak ada terbersit gitu ya, nggak ada. Pokoknya semua ya oke, kita semua sudah mulai masuk usia gitu ya. Tapi ya ada yang kondisi fisiknya tidak baik-baik saja gitu. Tapi betul-betul tidak ada apakah nanti ada yang pergi duluan atau apa. Setelah almarhum Roni Setiawan. Nah ini ya dalam perjalanannya memang ya, tidak ada yang abadi ya. Ternyata harus kehilangan lagi yang kedua kalinya. Kali ini ya almarhum Lucky Wijatmoko. Setelah yang pertama Roni Setiawan. Mas Didi berarti melihat perjuangan Mas Lucky ketika sakit gitu Mas, dari awal mungkin seperti apa dia berjuang? Jujur, anak-anak saya secara pribadi dan anak-anak elemen yang lain itu kaget banget. Ini bukan bicara back setahun lalu ya, atau 2 tahun lalu, mundur gitu loh, agak mundur ke belakang, bahwa ada sesuatu yang almarhum tidak begitu cerita secara terbuka gitu. Seiring waktu berjalan, perubahan fisik memang nggak bisa bohong ya gitu. Baru pelan-pelan dari situ almarhum cerita sedikit. Bahkan bukan hanya cerita, saya dan yang lain pun juga menyaksikan secara langsung gitu ya. Menyaksikan secara langsung, wah ternyata separah ini ya yang dialami oleh almarhum tuh, separah ini ya gitu loh. Saya sama Ferdi itu, kita kan kalau lagi tour, lagi show kan, saya sama Ferdi sekamar. Kita pasti sekamar. Kita sempat ngobrol tuh, Di, kasihan ya Lucky, ternyata separah itu. Ya gimana, gue juga kaget gitu loh. Dan seiring waktu berjalan, sejujurnya kondisinya menurun terus, dan kita menyaksikan gitu loh penyebarannya ya, sudah mulai komplikasi dan menyerang organ lain ya, lemah organ lainnya gitu. Dan yang nggak pernah kebayang, nggak pernah terpikirkan adalah beberapa kali harus show dalam kondisi terpasang kateter gitu. Dia kasih lihat, Alman kasih lihat iya nih pakai kateter nih, selangnya di sini gitu. Kita shock sih, saya pribadi juga shock gitu. Tapi ya berusaha untuk tenang ya, berusaha untuk tegar, berusaha untuk kuat, tidak mau menunjukkan rasa sedih atau rasa khawatir yang
terlalu berlebihan atau apa, karena saya yakin gitu loh, dia bukan tipe yang kayak juga mau terlalu dikasihani yang enggak ya. I'm fine, gue good, udah the show must go on, udah kita jalan aja, udah it's okay, gue aman kok. Dan internal elemen teknis untuk urusan digital, untuk urusan beberapa hal ya, perintilan manajemen, Lucky sama Arya itu yang ngurusin sekarang di elemen gitu. Lucky lebih banyak ngurusin digitalnya elemen gitu. Nah, jadi komunikasi di grup tuh dalam perjalanan biasa aja, kayak nggak ada apa-apa aja. Cuman mungkin ketika sudah mulai cuci darah dan kondisinya terus menurun, memang kadang suka ada sedikit pause. Ya dia bilang, guys, gue cuci darah dulu ya. Mungkin setelahnya agak lemes atau komunikasinya masih belum. Tapi ya nanti bisa nanti bisa balik lagi gitu loh. Udah, itu yang kita sama-sama tahu gitu sih. Dari perjuangan itu mungkin Mas Didi bisa memetik hikmah gitu dari perjuangan almarhum ketika sakit, yang tetap semangat begitu. Apa pelajaran yang untuk pribadi Mas Didi sendiri? Dari sejak elemen terbentuk sampai dengan hari ini, kita memang dididik dan ditempa untuk terus bekerja keras dan berjuang terus tanpa harus banyak alasan ini, alasan itu. Oh ya, saya nggak bisa karena ada alasannya. Oh ya, saya tidak mampu karena ada alasannya. Bisa, pasti bisa. Dan itu yang diaplikasikan oleh almarhum, dan bisa kita petik sebuah pelajaran dan nilai penting adalah apapun kondisinya selalu terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Selalu terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Selalu terus untuk hadir apapun kondisinya. Saya tahu yang dialami, yang dilalui oleh almarhum itu nggak mudah, berat. Tapi bagaimana kita semua teman-teman saling dukung, menjadi support system. Elemen latihan, ya udah, Lucky istirahat aja, nggak usah ikut latihan. Playernya aja latihan. Pokoknya untuk Ferdi sama Lucky, kalau bisa hadir di latihan, hadir. Enggak juga nggak apa-apa. Kita tidak mempermasalahkan itu. Karena belakangan saya mencoba untuk merubah konsepnya. Konsep latihannya pun juga saya rubah. Yang terpenting adalah sekarang teman-teman player yang harus itu wajib harus latihan. Ferdi kan juga sekarang sibuk, banyak kegiatannya dan lain-lain. Kemarin juga Lucky di kondisi kesehatannya juga kurang kurang fit dan kurang mumpuni ya untuk terus bisa keep up dengan jadwalnya elemen. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah itu yang artinya kita sebagai teman-temannya nih, support system itu yang kita jalankan gitu loh, dan kita bentuk dan almarhum selalu memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun, selalu memberikan yang terbaik.
Cukup? Terima kasih Mas Didi. Ya, Oke, enak.